Perkenalkan, nama saya Fitri Hidayanti dan rekan saya Messi Andani Ardilla. Kami dari kelas A Pendidikan Agama Kristen, kuliah di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perkembangan dan perluasan gereja mula-mula. Nah, perkembangan gereja mula-mula berawal dari peristiwa kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Pada saat itu jemaat Kristen pertama terdiri dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Kristen itu tetap mengunjungi Bait Allah dan sinagoge dan tetap menaati hukum Taurat dengan setia. Kita bisa bandingkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 berbunyi, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dan Kisah Para Rasul 3 ayat 1 mengatakan bahwa pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Sama seperti orang-orang Yahudi lainnya, mereka menentang pergaulan dengan orang-orang kafir karena mereka ini tidak menaati Taurat dan dengan demikian adalah najis. Tetapi mereka ini melarikan diri dari Yerusalem ke daerah-daerah orang Samaria dan orang kafir, dan di mana-mana pemberitaan Injil diterima oleh penduduk daerah itu. Orang-orang Kristen Yahudi menaati hukum Taurat dengan alasan karena mereka tidak mau memutuskan hubungan dengan orang-orang Yahudi lainnya. Tetapi pada saat itu juga Paulus memahami atau mengetahui bahwa tidak perlu lagi orang-orang Kristen itu mengikuti perintah-perintah Taurat Musa, sebab orang Kristen atau orang percaya itu telah bersatu dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan persatuan Yesus Kristus, Roh Kudus telah diam di dalam tubuh orang percaya. Di Antioquia, Paulus mencela Petrus karena kebimbangannya. Kita bisa melihat dalam Galatia 2 ayat 11 hingga 14. Galatia 2 ayat 11 hingga 14, di situ dikatakan bahwa tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, sebagaimana engkau dapat memakan saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi. Lalu perkara itu diputuskan pada sidang-sidang pemimpin gereja di Yerusalem. Kira-kira 18 tahun sesudah hari Pentakosta, kurang lebih tahun 48 Masehi. Di sana Paulus berhasil meyakinkan para rasul lainnya untuk tidak memaksa orang-orang Kristen Yahudi menaati Taurat Musa. Akan tapi banyak orang Kristen Yahudi yang tetap memperjuangkan Taurat sebagai syarat keselamatan. Berkat usaha Paulus, terhindarlah bahaya yang mengancam gereja, yaitu bahwa gereja akan menjadi suatu mazhab Yahudi semata-mata. Gereja Kristen dapat menjadi gereja bangsa. Perluasan gereja bertolak dari daerah Palestina ke Syria. Nah, dari sana Injil dibawa ke daerah-daerah di sebelah barat, timur, dan selatan. Dalam parohan kedua abad kedua, agama Kristus sudah tersebar di daerah yang terbentang
dari Eropa Barat sampai ke Asia Tengah. Paulus dan sejumlah orang lain membawa Injil ke daerah-daerah sebelah barat Palestina. Pada masa pertama, salah satu pusat perkabaran Injil yang utama ialah kota Antiokhia. Di sini untuk pertama kali timbul jemaat yang terdiri atas orang-orang yang bukan Yahudi. Jemaat ini dipakai Tuhan sebagai alat untuk membawa Injil ke daerah-daerah yang lebih jauh. Utusan jemaat Antiokhia yang paling terkenal adalah Paulus. Ia mengabarkan Injil ke Asia Kecil, Turki yang sekarang, dan di Yunani. Tetapi lepas dari usaha ini sudah berdiri jemaat di Roma. Ini terdapat dalam Roma 16 ayat 20-24. Jemaat-jemaat ini pada gilirannya menyebarkan Injil ke tempat-tempat lain di wilayahnya. Nah, dalam abad-abad pertama, jemaat-jemaat Kristen terutama terdapat di kota-kota karena penyebaran Injil mengikuti lalu lintas di jalan-jalan raya. Selanjutnya, pengaruh agama Kristen agaknya paling besar di Asia Kecil. Sekitar tahun 112 Masehi, gubernur daerah Bitinia mengeluh dalam sebuah surat kepada Kaisar di Roma bahwa hewan kurban hampir tidak ditemukan pembelinya, dan bahwa kuil-kuil sudah sunyi sepi karena banyaknya orang-orang Kristen. Tentang riwayat pekabaran Injil yang bertolak dari Antiokhia ke arah barat itu, kita mendapatkan banyak keterangan dalam kitab Kisah Para Rasul. Perluasan ke arah timur ini tidaklah semudah ke arah barat, sebab seorang menghadapi rintangan berupa tapal batas antara Kekaisaran Romawi dan Kerajaan Partia. Nah, kedua negara ini sering berperang. Lagi pula, bahasa Yunani jarang dipakai di timur dan kebudayaan Helenisme tidak laku di sana. Nah, berhubungan dengan itu, penginjilan di timur tidak diselenggarakan oleh orang-orang Kristen yang berbahasa Yunani, melainkan oleh orang-orang Yahudi Kristen dari Syria dan Palestina. Karena orang Syria berbahasa Aramis, sama seperti penduduk Partia Barat, orang-orang Kristen Yahudi ini bisa mengatasi rintangan yang timbul oleh tapal batas politis itu melalui hubungan yang ada antara umat Yahudi di Palestina dan Syria dan jemaat-jemaat Yahudi berserak di wilayah kerajaan Partia. Itulah sebabnya sehingga kekristenan di timur dipengaruhi oleh pandangan-pandangan Yahudi. Selama abad kedua, kota Edessa merupakan negara merdeka yang kecil dan menjadi penyangga antara Roma dan Partia. Pada tahun 179, Raja Edessa masuk Kristen, sehingga Edessa merupakan negara Kristen yang pertama. Salah seorang yang mengabarkan Injil di sebelah timur Edessa adalah Addai pada tahun 104. Addai menabiskan uskup Kristen yang pertama di kota Arbil. Dari situ Injil menyebar ke arah timur dan tenggara. Di kemudian hari daerah inilah yang menjadi pusat kekristenan
di Asia dan pangkalan usaha pekabaran Injil. Agama Kristen juga tersebar ke arah selatan. Di negeri ini terdapat banyak orang Yahudi, maka Injil pagi-pagi sudah dibawa ke Mesir pula. Lalu dari pelabuhan-pelabuhan di Mesir timur di pantai Laut Merah, Injil dibawa lebih jauh melalui jalur perdagangan antara kekaisaran Romawi dan India. Yang melayani daerah itu adalah Rasul Bartolomeus, sedangkan Rasul Thomas sampai ke India. Seorang penginjil dari Alexandria datang ke Arabia Selatan. Di situ ia menemukan orang yang sudah menerima agama Kristen. Nah, pada tahun sekitar 180 Masehi, agama Kristen sudah tersebar ke daerah yang membentang dari Galilea di barat sampai Arabia Selatan dan Persia di timur. Orang-orang Kristen paling banyak ditemui atau paling banyak didapati di Mesopotamia Utara, Syria, Asia Kecil, dan di Afrika Utara yang sekarang adalah daerah Tunisia. Dan jarang orang Kristen ditemukan di daerah barat dan timur. Kemudian Kristen memasuki berbagai lingkungan dan kebudayaan bahasa. Dan pada zaman itu timbullah berbagai cara yang berbeda untuk mengungkapkan keselamatan yang diberikan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Nah, semoga materi yang kami sampaikan pada saat ini boleh bermanfaat bagi saudara-saudara dan boleh memperluas wawasan saudara tentang perkembangan atau perluasan gereja mula-mula. Dan kiranya kita tetap mengetahui bahwa untuk memperoleh keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus.